Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka aradin wa suma. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita. Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'rabul asma'i. Wa mu'rab dan lafaz yang di-i'rab al-asma'i daripada isim-isim. Maksudnya dan isim mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Ya. Ma qad salima. Ma yaitu isim yang qad salima, sungguh dia telah selamat. Artinya isim tadi selamat min syabail harfi, dari keserupaan kepada huruf. Ka aradin wa suma, seperti lafaz ardin dan suma. Lafaz suma gitu ya. Pertama kita lihat di sini qad salima. Salima, nah di sini pakai alif. Alif yang sesudah mim. Alif ini namanya alif isba. Bukan alif yang menunjukkan dua, bukan alif isnen. Apa itu alif isba? Yaitu alif yang muncul ketika kita membaca fathah, dan fathah tadi kita panjangkan bacaannya. Kan asalnya salima, gitu. Ma. Begitu fathah yang kita panjangkan, salima, nah muncul alif. Itu namanya alif apa? Isba. Gitu ya. Min syabail harfi, dari keserupaan dengan huruf. Jadi isim mu'rab adalah isim yang dia tidak serupa dengan huruf. Kebalikan dari isim mabni. Kalau isim mabni, dia isim yang serupa dengan huruf. Dan kita sudah bahas kemarin tentang syabah yang 4. Syabah wad'i, syabah ma'nawi, syabah niyabi, dan syabah iftiqari. Mana contoh isim mu'rab? Contohnya aradin wa suma. Lafaz ardin dan suma. Jadi ardin itu dia isim mu'rab. Kemudian suma, ini bacanya suma gitu ya. Jangan dibaca, ya artinya ini dibaca suma, dan suma di sini artinya nama, artinya nama gitu ya. Suma artinya nama. Jangan dibaca sama. Katakanlah ditakdirkan samain, bukan maksudnya sama, bukan maksudnya langit, tapi maksudnya apa? Suma, nama gitu ya. Dan ini artinya juga bahwa isim mu'rab dibagi dua. Ada shahih akhir, artinya isim mu'rab yang huruf akhirnya huruf shahih, yaitu aradin, huruf dad, ini shahih ini dia. Kemudian yang kedua isim mu'rab yang disebut mu'talul akhir, artinya huruf akhirnya huruf ilat. Contohnya mana ya ini? Suma gitu. Nah itu huruf alif dia huruf ilat. Kita baca syarahnya ini sedikit ya. Al-mu'rabu minal asma'i ma salima min syabail harfi. Yang di-i'rab dari kalimat-kalimat isim ma salima, yaitu isim yang selamat, min syabail harfi, dari keserupaan pada huruf. Pokoknya ketika ada isim dan dia tidak serupa dengan huruf, berarti isim mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Kemarin udah ya. Isim mu'rab itu isim yang yataghayyar akhiruhu bi sababi ikhtilafil awamil ad-dakhila alaih. Isim mu'rab adalah isim yang akhirnya berubah-berubah tersebab amil yang masuk berbeda-beda. Mithlu ardin wa suma, seperti lafaz ardin dan suma. Ardin ya bumi. Dalam memantik itu ketika ditanya ma haqiqatul ardi, apa sih hakikat bumi? Jawaban secara umum, kullu ma tatana ardun. Segala sesuatu yang ada di bawah kita, yang kita injak di bumi. Balikannya langit. Ma hiya sama, as-sama hiya kullu ma fawqana. Langit adalah segala sesuatu yang di atas kita. Tapi di sini kita tidak bicara tentang langit atau samaun, enggak. Kita bicara tentang suma. Nah, suma itu di sini artinya nama ya. Jadi lagi-lagi jangan baca sama. Apalagi ditakdirkan samaun gitu. Ya sudah, kalau samaun berarti artinya langit.
Nah ini suma gitu. Nah lafadz suma lughatun pismin. Dia satu bahasa dalam isim. Artinya kata ismun yang artinya nama, dia bisa dibaca banyak. Dan itu fi lughat itu dia. Lughatun pismin. Lughatun pismin dia satu bahasa dalam lafadz isim. Sehingga ada 6 bahasa tuh. Kata Arab yang menunjukkan nama ada 6 bahasa. Ada yang baca usmun, ada yang baca ismun. Nah biasanya kita baca ismun. Sehingga di antara kita biasa ya, ketika atakallum bil lughatil arabiyyah wa sa'ala ba'duna ba'dha haitsu qala al-awwal masmuka. Gitu. Siapa nama kamu? Atau apa nama kamu? What is your name? Gitu. Jadi bisa dibaca apa? Usmun, ismun, sumun, simun, kemudian suman, lalu siman. Gitu. Jadi ada 6 bahasa. Itu artinya semuanya nama. Gitu ya. Akhiruhuma, akhir dari lapan keduanya, ardin dan suma, yataghayyaru bil awamil. Afwan, yata'assaru dia menerima efek. Menerima efek, menerima pengaruh, ya artinya yataghayyar tadi itu, berubah bil awamil dengan sebab amil. Makanya berubah tuh. Ketika lapan ardun kemasukan amil yang meropakan dia, maka dia ropa, sehingga kita bilang hadhihi ardun. Kalau amilnya berubah, roa itu ardon. Amilnya kita bedakan lagi, marartu bi ardin. Nah itu dia berubah ya, dari ropa ke nasab ke jer, dia berubah. Dan alamatnya juga berubah juga. Hadhihi ardun, alamatu rafihi dhamma, ra'aitu ardon, alamatu nasbihi fathah, marartu bi ardin, alamatu jarrihi kasroh. Lanjut dikit lagi, illa annal awwala ta'atsuru zahir. Hanya saja bahasa yang pertama itu lapan ardun ta'atsuruhu, menerima efeknya. Efeknya itu zahir jelas. Ya tadi jelas. Hadhihi ardun dun, raaitu ardon don, marartu bi ardin din, jelas perubahannya. Sehingga ardun dia isim mu'rab karena berubah. Wasani dan yang kedua yaitu lapat suma, dia sebenarnya berubah. Cuman perubahannya tidak jelas, perubahannya muqaddar, artinya ditakdirkan, artinya diniatkan. Kenapa perubahannya kok tidak jelas? Li'annau maksurun, karena lapan suma dia isim maksur. Isim maksur itu ya. Ketika isim maksur, dia perubahannya muqaddar, ditakdirkan, diniatkan. Kayak lapan al-fata. Madza ja'al fata? Ra'aitul fata, marartu bil fata. Walaupun depannya ja'a, al-fata juga. Kemudian ra'aitu al-fata lagi. Kemudian majrur, marartu bil fata, al-fata juga. Jadi ketika ditanya al-fata mu'rab apa mabni? Jawabannya dia mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia tidak serupa dengan huruf. Lalu mana nih tanda perubahannya? Sebenarnya dia berubah apa enggak? Oh dia berubah. Cuma perubahannya muqaddar, ditakdirkan. Perubahannya uh, tidak zahir gitu ya. Wasafa yati bayanu qariba, dan insyaallah niscaya akan datang penjelasannya, penjelasan masalah al-i'rab at-taqdiri gitu ya, atau al-i'rab al-muqaddar, perubahan yang diperkirakan tadi qariban, dalam waktu dekat. Nah, insyaallah berikut kita akan tulis di papan tulis, mudah-mudahan dengan itu bisa lebih jelas ya dan bisa lebih dipahami.
Kita lihat di sini. Kata ardun. Ardun dia isim mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena tidak sama dengan huruf, gitu ya. Karena tidak ada ilat yang membuat dia menyerupai huruf, sehingga mu'rab. Nah, isim mu'rab itu apa? Isim yang akhirnya berubah-berubah sesuai dengan perbedaan amil. Begitu masuk amil ini, dia seperti ini. Begitu masuk amil yang lain, dia nanti berubah. Masuk lagi amil yang lain, berubah lagi. Contoh, hadhihi ardun. Nah, ini dibaca ardun. Kenapa? Karena dia rofa. Jadi khobar. Hadhihi mubtada. Gitu ya. Hadhihi mubtada, ardun rofa. Dan yang namanya khobar itu rofa. Di Alfian nanti kita akan ketemu, ya. Wa rafa'ul mubtada bil ibtida kadzaka rafu khabarin bil mubtada. Jadi dia rofa. Nah, alamatu raf'ihi dia rofa, alamatu raf'ihi dhamma, dhammatun zahiratun. Gitu. Jadi terjadi perubahan. Makanya ardun mu'rab. Isim mu'rab. Begitu amilnya kita rubah, itu ra'aitu ardon. Nah, dia berubah dari rofa ke nasab. Yang tadinya dun, sekarang don. Ra'aitu ardon. Nah, ardon dia nasab. Alamatu nasbihi fathah, gitu. Nah, ini doma dan fathahnya jelas, gitu ya. Karena i'rabnya i'rab lafzi, artinya tanda i'rabnya jelas. Sekarang kita rubah lagi amilnya. Marartu bi ardin. Nah, di sini ada ba. Nah, ba ini namanya amil. Kemudian berubah jadi ardin. Ardin. Dia posisinya majrur bil ba. Alamat jarnya apa? Kasroh. Gitu. Kasroh zahirah. Nah, kita lihat di sini perubahan lafaz ardun dari satu keadaan kepada keadaan yang lain menunjukkan dia mu'rab. Pertama, hadhi ardun rofa alamatu rafi doma. Kemudian ra'aitu ardon, ardon nasab alamatu nasbi fathah. Marartu bi ardin majrur alamatu jarrihi kasroh. Cuman ini dhammatun zahiratun, ardon fathatun zahiratun, bi ardin kasratun zahiratun. Berbeda dengan suma. Tadi suma kita bilang artinya apa? Ismun, nama, ya. Contoh, masumaka. Kemudian ra'aitu sumaka. Suma marartu bisumaka. Jangan disamakin ikan nantinya, ya. Masumaka itu sama dengan masmuka. What is your name? Ya, masumaka. Kemudian ra'aitu sumaka, marartu bisumaka. Nah, kita fokus pada lafaz suma, ya. Lafaz suma itu dia mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia tidak menyerupai huruf, gitu ya. Tidak ada ilat yang mendekatkan dia dan serupa kepada huruf. Sekarang kita lihat. Masumaka. Ini i'rabnya ma jadi mubtada, ya. Karena dia isim istifham. Isim fi awalil kalimah yakunu mubtadaan. Mana khobarnya? Khobar suma. Ya, ini khobar nih. Khobar suma. Nah, suma jadi khobar rofa. Alamatu rafihi apa alamat rofanya? Doma. Mana doma? Di sini nggak ada doma, di sini ada alif, gitu ya. Maka i'rabnya wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Saya ulang. Alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif mana min zuriha at-ta'azzur. Limadza? Li'anau isim maksur. Jadi di sini ada doma, cuma domanya muqaddarah. Ini dia. Dhammatun muqaddaratun alal alifi mana min zuriha at-ta'azzur. Li'anau isim maksur. Kemudian summa mudhaf, al-kaf mudhafun ilaih, ya. Sekarang amilnya beda. Ra'aitu sumaka. Ra'aitu fi'il fa'il. Nah, suma jadi apa? Maf'ul bih. Dia maf'ul bih ini. Suma maf'ulun bihi, ya. Maf'ul bih rafa nasab jar. Dikatakan hukum maf'ul bih rafa sehingga hukum maf'ul bih nasab. Sehingga suma dia mansubun. Dinasabkan karena jadi maf'ul bih. Ditanya alamatun nasbi madza? Alamatun nasbihi
fathatun. Mana fathah? Kan ada fathah di sini. Maka di sini i'rabnya wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi. Mana min zuriha at-ta'azzur li'annahu isim maksur gitu. Jadi sama sama tadi ya. Maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi mana min zuriha at-ta'azzur li'annahu isim maksur. Kemudian summa mudhaf kaf al-kaf mudhafun ilaih. Terakhir marartu bi sumaka. Fokus kita suma ya. Bukan semua bukan. Kalau semua mah di Jepang gitu ya. Maratu bisumaka. Nah suma di sini dia kedudukannya rafa nasab jar. Kedudukannya jar. Dia majrur. Kenapa majrur? Karena sebelumnya ada ba huruf jar. Kemudian ditanya, wa alamatu jari madza? Mana tanda jarnya? Kasroh. Loh, kan nggak ada kasroh di sini. Lagi-lagi ada alif. Maka dikatakan wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Mana amin zuriha at-ta'azzur li'annahu ismun maksurun. Jadi alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif mana min zuriha at-ta'azzur. Summa mudhaf al-kaf mudhafun ilaih. Nah, lagi ya bahwa summa itu mu'rab. Cuman memang alamat i'rabnya tidak jelas, alamat i'rabnya tidak zahir, perubahannya tidak jelas kelihatan. Kali ini kan jelas, ardun, ardon, ardin. Nah, sementara ini sumaka, suma lagi ya. Tapi sesungguhnya dia berubah, cuman alamatu rafihi, alamat i'rabnya, alamatu nasbihi, alamatu jarrihi dia muqaddaratun. Mana min zuriha at-ta'azzur li'anna isim maksur gitu. Nah bandingan suma seperti lafaz al-fata, artinya dia isim maksur gitu ya. Sama al-fata isim maksur. Sehingga kalau al-fata kita kasih amil. Contohnya hadza al-fata. Ra'aitu al-fata. Marartu bil fata. Sama, hadzal fata. Inilah pemuda itu, gitu ya. Nah, al fata rafa, alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana min zuriha. Nah, ini alif nih. Mana min zuriha at-ta'azzur. Kemudian ra'aitul fata, al fata mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi. Nah, ini alif ya, al fata. Mana mizuri atau azur marartu bil fata al fata sama dia majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi mana mizuriha at ta'azzur li'anau ismun maksur. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kita tulis biar bisa dibandingkan antara ardun dan suma. Makanya lafaz suma kita bandingkan dengan al-fata dalam hal karena dia sama-sama isim maksur. Adalah isim yang dia berubah akhirnya. Kedua, isim mu'rab dia dikatakan mu'rab karena tidak serupa dengan huruf. Ketika isim mu'rab dibagi dua ketika melihat huruf akhirnya ya. Pertama isim mu'rab yang dia shahih akhir seperti lafaz ardin, dad huruf shahih. Yang kedua isim mu'rab mutal akhir seperti lafaz suma ya. Di sini huruf akhirnya alif. Itu namanya isim mu'rab mutalul akhir. Alhamdulillah selesai sudah kita berbicara tentang isim mu'rab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang fi'il. Dan dengan ini juga selesai sudah berbicara tentang bahwa isim itu dibagi dua, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Nah nanti selanjutnya kita akan bicara tentang fi'il. Fi'il juga nanti dibagi dua, ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Dan selanjutnya sesudah itu kita akan bicara tentang huruf. Seperti kita bilang, ketika ada pertanyaan, apakah huruf sama? Huruf dibagi dua, mu'rab dan mabni? Jawabannya la, enggak sama ya. Kenapa? Karena
huruf tidak ada yang mabni, huruf seluruhnya huruf tidak ada yang mu'rab, huruf tidak ada yang mu'rab, sebaliknya huruf semuanya mabni. Nanti ada bait alfiahnya, wa kullu harfin mustahiqul lil bina. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bait wa fi'lu amrin wa mudin bunya wa arabu mudhari'an in arya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.